selamat datang di Galeri Sumarja dalam pembukaan pameran Into Transition. Saya Tamara M. Alamsyah yang akan menjadi pemandu acara pada hari ini. Pameran Into Transition merupakan persembahan dari 24 alumni seni keramik FSRD ITB, Ikatan Pemuda-Pemudi Pencinta dan Pembuat Poteri dari Angkatan 1977 sampai Angkatan 2003. Boleh tepuk tangannya terlebih dahulu. Dalam pameran ini, kita dapat melihat transisi dalam berkarya keramik para seniman sejak belajar secara akademik di Studio Keramik FSRD ITB sampai sekarang, baik dari segi konsep, bentuk, dan juga bahan. Secara khusus, saya mewakili panitia pameran ingin mengucapkan terima kasih dan juga selamat datang kepada IAITB, IASR ITB, Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Jawa Barat, Archipelago, Selasar Sunario Art Space, Bank BJB, B&Jo Banana Crispy, Kopi Warga, Elina Keramik, Lir KSS, Dekan, Kaprodi, dosen, dan karyawan FSRD ITB, tim Galeri Sumarja, Bapak Asmujo, Bapak Sunario, Ibu Rita Widakdo, Harian Kompas, dan juga Tribun Jabar. Tanpa berlama-lama lagi, untuk mengawali acara pada hari ini, saya ingin mengundang Ibu Sandra selaku Ketua Panitia untuk memberikan kata sambutan. Untuk Ibu Sandra, boleh tepuk tangannya dulu. Selamat sore Bapak Ibu, saudara-saudari yang saya hormati. Selamat datang di acara pembukaan pameran berjudul Into Transition, persembahan dari 24 alumni seni rupa keramik ITB. Dari angkatan 77 sampai dengan 2003. Dengan penuh syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, persiapan pameran berjalan lancar dan akhirnya kita sampai pada pembukaan pameran dan pelaksanaan pameran selama 2 minggu ke depan sampai dengan tanggal 29 November. Seperti yang sudah disebutkan lagi tadi, saya mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah mendukung terselenggaranya pameran ini, yaitu Ikatan Alumni ITB, Ikatan Alumni Seni Rupa ITB, Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi Jawa Barat, Archipelago, Selasar Sunario Art Space, Bank BJB, B&Jo Banana Crispy, Kopi Warga, Elina Keramik, Atelier KSS, Dekan, Kaprodi, dosen, dan karyawan FSRD ITB, tim Galeri Sumarja FSRD ITB, Bapak Asbujo Jono Erianto, Bapak Sunario, Ibu Rita Widakdo, Harian Kompas dan Tribun Jabar, dan para undangan yang telah berkenan hadir dalam acara ini. Dalam pameran Into Transition ini kita dapat melihat transisi atau perubahan, mungkin dalam hari ini perkembangan ya, berkarya keramik para peserta dari sejak ia belajar secara akademis di Studio Keramik FSRD ITB sampai masa sekarang, baik dari segi konsep, bentuk, dan bahan. Sayangnya memang banyak lulusan seni keramik ITB yang tidak berkarya keramik lagi. Beruntung kita masih punya seniman yang konsisten berkarya keramik semisal F. Widayanto, Nurdian Ihsan, dan juga seniman muda yang baru naik daun, Tisa Granisya, dan mudah-mudahan ada banyak yang lainnya. Nah, pameran ini juga merupakan ajang reuni berkarya seni keramik antara yang berkarya keramik maupun yang tidak. Jadi kami alumni ini ada dua kelompok gitu ya. Jadi ada yang masih berkeramik, ada yang tidak. Karena kebanyakan harus membuat karya baru, maka persiapan pameran ini berlangsung cukup lama, yaitu 8 bulan. Bagi yang berkarya keramik mungkin transisi atau perkembangan dapat terlihat bertahap gitu ya, secara halus. Tapi yang bagi tiba-tiba membuat keramik dari yang nggak pernah membuat keramik, nah ini menjadi satu kejutan dan tantangan sendiri. Jadi kami harus mencari bahan, nebeng berkarya, terus nebeng ngebakar, dan juga yang paling berat adalah niat membuat keramik dari nol. Dari yang nggak pernah bikin keramik tiba-tiba ayo kita reuni keramik, terus harus bikin keramik, ya itu bingung. Tapi syukurlah semua 24 seniman keramik ini bertekad baja dan menghasilkan karya-karya yang nanti bisa kita lihat bersama.
dalam 2 minggu pameran ini akan ada 2 acara seru, yaitu Demo Raku tanggal 22 November dan diskusi seni tanggal 29 November. Keduanya akan dibawakan oleh Bapak Asmujo Jono Irianto, seorang dosen seniman dan kurator independen seni kontemporer Indonesia. Terima kasih Pak Asmujo. Tepuk tangan dong buat Pak Asmujo. Acara ini nanti terbuka untuk umum ya, silakan Bapak Ibu yang berkenan hadir silakan bergabung. Bapak Ibu sekalian, kami menjadi seperti ini karena jasa para dosen yang telah berjasa membimbing kami semasa kuliah. Di antaranya yaitu Bapak Bambang Prasetyo yang tidak hadir ya. Juga yang hadir di sini Bapak Asmujo, Ibu Rita Widakdo dan juga Bapak Sunaryo. Terima kasih. Kami juga mengenang dosen keramik yang telah mendahului kita semua yaitu Bapak Edi Kartasubarna, Bapak Hendrawan Rianto dan Bapak Lengganu. Akhir kata, mohon mempersiapkan ritme jantung Anda untuk menyaksikan kejutan-kejutan yang ada di dalam. Semoga nggak terlalu terkejut. Akhir kata, semoga apa yang kami persembahkan di dalam sana dapat memperkaya wawasan berkesenian keramik dan mudah-mudahan dapat kelak berkontribusi kepada perkembangan seni keramik di Indonesia. Terima kasih, semoga Tuhan memberkati kita semua. Selanjutnya saya mengundang Bapak Asmujo selaku penulis pameran Into Transition untuk memberikan kata sambutan. Selamat sore para hadirin yang saya hormati, Pak Sunaryo, Bu Rita, terima kasih atas kehadirannya. Juga khususnya teman-teman angkatan 85 ya, banyak banget. Terima kasih. Iya, saya sebetulnya bukan penulis, saya mewakili teman-teman sebagai seniman ya di sini. Saya diminta sebagai kurator, nggak mau, waktu itu pengennya ikut jadi seniman. Jadi ini kurasi bersama. Ya sebetulnya kalau dikatakan ini reuni ada betulnya. Lulusan keramik kalau dihitung-hitung sebetulnya cukup banyak ya, tapi yang tetap berkarya keramik sedikit sekali. Karena ya saya ingat dulu tahun-tahun 80-an sampai 90-an mahasiswa keramik itu banyak sekali, banyak. Tapi hari ini mahasiswa keramik itu di studio keramik hanya 3 orang dari seluruh angkatan. Lebih banyak tungku yang ada di sana. Tungku ada 5, meja putar listrik baru ada 20. Jadi fasilitasnya luar biasa. Nah ini saya lihat mungkin diantaranya karena tumbuhnya pasar ya, tumbuhnya pasar sejak tahun 2000-an itu. Dan tentu saja di pasar yang kemudian disambut adalah seni lukis. Dan kita tahu untuk menjadi seniman keramik begitu beratnya. Harus punya peralatan, harus punya tungku. Dan kalaupun kemudian berkarya seni, kelihatannya arus utama seni rupa di Indonesia atau pasar belum begitu menyambut. Jadi memang berat. Dan itu juga ditunjukkan dalam transisi oleh lulusannya ya. Transisi dari lulus keramik bertransisi tidak menjadi pelaku keramik, entah macam-macam yang dilakukan gitu. Kalaupun ada yang bertahan, beberapa diantaranya bertahan dengan studio yang memproduksi tableware, misalnya seperti Elina atau Widayanto. Nah, cuman juga atau juga di sini ada Tisa misalnya. Nah, bagusnya pada teman-teman yang punya studio selain memproduksi tableware, mereka juga bisa berkarya seni. Jadi ada semacam subsidi silang. Tapi kalau benar-benar jadi seniman keramik, rasanya hanya ada satu yang bisa saya sebut, Albert Jonathan ya. Albert Jonathan sekarang salah satu seniman keramik yang cukup dikenal dalam arus utama seni rupa kontemporer. Jadi bukannya keramik nggak bisa, tapi perlu perjuangan berat. Dan saya tahu sejak mahasiswa memang Albert semangatnya luar biasa. Dan sekarang dia tinggal di Jepang, dikelola oleh Galeri Mizuma. Dan dia hidup di Jepang. Saat ini sedang berpameran di Museum Tumurun di Solo. Setelah sebelumnya juga pameran di Jogja National Gallery. Nah itu yang kalau kita sebut seniman keramik yang benar-benar bisa tumbuh pada arus utama. Dan karya-karyanya juga cukup mahal, ratusan juta harganya. Nah memang berat. Dan ya, seperti saya katakan, mahasiswa sekarang kalau memang dia mau berprofesi sebagai seniman, pilihan paling masuk akal adalah
ke studio yang memproduksi citraan ya, seperti lukis, print atau drawing yang memang mahasiswanya banyak. Patung pun mungkin hanya 4 sekarang. Jadi patung dan keramik mahasiswanya itu sangat sedikit karena memang ya mungkin berat gitu. Nah, jadi ini juga ajang reuni untuk teman-teman yang lama tidak berkeramik untuk kembali berkeramik. Dan saya sih berharap ya sebetulnya untuk teman-teman yang sudah lebih senior, yang sudah survive lah dalam hidup, sebetulnya sangat terbuka untuk kembali pada dunia seni keramik. Dan mudah-mudahan pameran ini menjadi starting point gitu. Iya, saya rasa itu. Dan karena saya bukan kurator, saya seniman, saya akan panggilkan kawan-kawan seniman yang lain untuk ke depan, karena ini dari tahun angkatan 77 Mbak Susi sampai 2003. Mari kawan-kawan biar kita juga saling Henny, Feni, Andar, Uji, ayo pada ke depan. Lifung, Yanto, Denny, ada beberapa lulusan keramik itu yang sekarang jadi pejabat ya. Pak Sasan jadi pejabat, wakil dekan. Oke, terima kasih kawan-kawan sekalian. Selanjutnya saya mengundang Bapak Nurdian Ihsan selaku Wakil Dekan Bidang Akademik FSRD ITB. Lulusan keramik juga ternyata. Boleh tepuk tangannya dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini mewakilin Pak Dekan, Pak Rikrik. Jadi Pak Rikrik kebetulan mohon maaf para peserta pameran dan hadirin karena kebetulan beliau lagi rapat pleno. Jadi sekarang lagi pemilihan rektor, jadi harus hadir gitu. Jadi beliau menyampaikan salam. Nah, saya kemudian di sini sebagai wakil dekan diminta untuk mewakilin. Jadi sebelum sebagai wakil dekan mungkin saya ingin ngasih sambutan karena kebetulan saya juga nggak kebetulan, memang saya pengen masuk keramik ya. Nah, saya sebagai orang keramik, jadi yang berpameran ini saya tahu lah. Jadi senior, terus beberapa saya pernah ikut pameran, beberapa mengkurasi saya, terus beberapa juga seniman-seniman yang saya tahu ikut Biennale Jakarta 10, ada yang karyanya dikoleksi di Korea, banyak lah seperti itu. Jadi sebenarnya pameran ini seperti disampaikan oleh Pak Dekan juga, kita sangat senang kalau kemudian komunitas keramik ini, karena pamerannya nggak ada kurator seperti disampaikan Pak Asmujo, jadi pameran ini inklusif ya. Bagaimanapun juga pameran komunitas ini saya kira disambut baik karena kemudian bisa melihat bagaimana sebenarnya setelah sekian puluh tahun. Saya ingat saya di sini udah 25 tahun, jadi kalau dihitung-hitung udah sekian puluh tahun. Saya ingat waktu dulu saya dengan Rifki itu ingin ada pameran besar keramik, tapi setelah sekian puluh tahun kalau saya lihat banyak perubahan di keramik. Pak Asmujo dengan Rifki menggagas pameran Biennale Keramik 4 kali, bagaimanapun itu legasi dari studio seni keramik. Nah, saya pribadi mengharapkan itu akan berlanjut dan saya yakin itu akan berlanjut. Itu salah satu legasi dari seni keramik. Dan saya ingat juga waktu itu saya pernah memamerkan karya-karya studio keramik ya. Waktu itu saya ingat terinspirasi dari tulisan Bu Rita. Jadi Bu Rita sebut seniman keramik itu adalah seniman yang berani menggunakan bahan yang paling tidak tentu. Itu sangat menarik, sampai sekarang saya teringat. Jadi itu menjadi ide pameran saya, dan saya kira untuk saya sendiri ini kesempatan untuk melihat bagaimanapun juga pameran dunia berubah, seni juga mestinya berubah ya, gitu ya Pak Naryo. Jadi ini sangat menarik, dan mungkin into transition itu bisa menandakan perubahan apa. Kalaupun karya tidak berubah, paling tidak cara kita melihat seni yang berubah. Saya kira itu dari saya pribadi. Nah, mewakilin Pak Dekan, sekali lagi Pak Dekan menyambut baik karena sebelumnya berapa kali Galeri Sumarja mengadakan pameran alumni ya. Jadi ada pameran patung, terus kemarin Angkatan Jibril juga pameran di sini. Kita senang kalau kemudian alumni kembali ke sini dan melakukan kegiatan pameran, dan kita berharap momen ini bisa menjadi momen penting untuk alumni dan juga sebenarnya untuk para mahasiswa. Bagaimanapun juga di sini nanti mahasiswa akan lihat, dan saya sangat senang karena tadi mendengar ada kegiatan ini ya Pak Asmujo, ada diskusi ya biasanya. Itu kalau keramik saya ingat dulu diskusinya banyak banget. Itu sangat penting sekali, dan menurut saya itulah yang menarik, dan itu yang sebenarnya seperti disampaikan Asmujo membuat saya jadi penulis juga gitu. Nah, mungkin demikian dari saya senang sekali, dan selamat untuk senior-senior saya, kolega-kolega saya, teman angkatan saya, dan ada juga nggak tahu bimbingan saya belum ada kali ya. Nah, selamat sekali lagi, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Selanjutnya saya ingin mengundang Ibu Rita Widakdo selaku dosen senior seni rupa ITB. Boleh diberi tepuk tangannya dulu untuk Ibu Rita. How can you live 20 years or more without that happiness that ceramic art can give you? How can you stand it? Nah sekarang katanya mau mulai lagi. Ya bagus, tapi kebut. Sudah high noon. Ya kita punya dosen yang bagus-bagus sekali di keramik. Di mana studentsnya ya. Mungkin kalau ada pameran yang dengan mutu tinggi dan lebih sering, anak-anak muda akan tertarik. Ya, saya tidak perlu tambah. Kita tunggu yang dikatakan Pak Sunario. Selalu sangat menarik. Ya, terima kasih. Selamat berkarya. Selanjutnya kita akan mendengar dari Bapak Sunario yang juga akan membuka acara ini secara resmi. Bapak dipersilakan. Pada seluruh staf pengajar FSRD, di sini ada Bu Rita, udah mantan, dan seluruh mahasiswa, terutama yang sekarang tamu kita yaitu pameran 24 seniman ini. Waktu itu saya ucapkan selamat sore. Salam sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya nyandar itu karena maklum. Jadi istilahnya cari posisi PW. Saya mendengar rencana pameran bersama dari keramik itu di gedung YPK. Terus kemudian buka pameran, wah kok saya buka pameran di sana gitu. Asmujo aja, oh dia juga ikut pameran, jadi nggak kaji. Saya sebetulnya agak malas jauh di sana, dan tapi yang menarik adalah ramai-ramai pameran keramik belum pernah saya kian untuk di Bandung ini. Ya mungkin ya bukan doa saya, tetapi keluh kesah saya. Rupanya sebelum didisplay roboh. Kebayang kalau sudah didisplay atap itu roboh, itu berita yang nasional, mungkin dunia. Mau pameran sekian jumlah orang akademisi di tempat gedung kebudayaan, kemudian 2 kali atap roboh, ya. Walaupun bisa saja roboh itu semua kalau terdisplay itu hancur menjadi bagian dari karakter keramik itu sendiri. Ya. Angkatan yang paling tua angkatan 77, ya. 77 saya sudah 5 tahun menjadi staf. Tahun 75 saya sempat ke Italia. Di sana saya jalan-jalan di pinggir kota, jalan sempit, tiba-tiba ada satu etalase kaca, ada warna-warna menarik. Saya perhatiin ternyata keramik. Kemudian saya melihat dekat keramik, bentuknya abstrak, bagus sekali. Warnanya orange,
biru segar yang warna glasirnya itu begitu menarik. Saya teringat saya meninggalkan Bandung waktu itu, glasirnya yang namanya merah itu agak kecoklatan. Cuman hitam, biru, putih kadang-kadang suka nggak mulus, kuning juga nggak mulus. Waktu lihat ternyata glasir di satu keramik itu sangat menarik. Karena saya tertarik itu, akhirnya saya lihat pintunya ada wanita masih muda, mungkin umur belum 30-an. Dia lagi duduk dengan senter keramik. Saya, rupanya saya salah masuk, ini studio gitu. Waktu saya ngintip, silakan masuk. Kemudian saya masuk, saya lihat dia lagi muter keramik, tetapi lagi dipotong-potong, dimainkan. Terus saya memperhatikan, dia cuek aja. Kemudian terus saya nanya, itu yang di depan jendela itu siapa punya? Saya punya. Oh, iya. Terus ada yang lain, ada di belakang. Itu semacam galeri kecil, lorongnya 4 meter, memanjang. Begitu saya lihat ke belakang, ada meja, banyak sekali karya-karyanya, bagus-bagus. Wah, saya takjub sekali. Kemudian terus ke ruang yang lain, agak rasa panas, rupanya tempat oven. Kemudian saya kembali lagi, itu yang di display itu dijual. Kalau tertarik silahkan. Terus saya ngambil yang warna merah vermilion. Ya. Tadinya saya pengen mamerin ke teman-teman di sini nggak pernah bisa membuat warna yang sesegar itu. Asbak kecil supaya gampang dibawa. Terus berapa harganya? Murah. Waktu mau saya bayar, dia turun. Di sana ada dinding set, pojok, ada korden kira-kira jaraknya. Kordennya dibuka, set, ada meja segitiga, laci. Kemudian dibuka, set, ada kwitansi, ada praktik. Terus dia nulis harganya, kemudian saya bayar, dia naruh di laci yang uang. Tutup lagi. Jadi kantor itu cuman setengah meter kali setengah meter. Efektif. Satu orang, satu studio, satu kantor. Tapi karyanya banyak sekali. Itu luar biasa. Saya melihat waktu itu, ini jurusan keramik itu punya masa depan yang luar biasa. Di sini ruangnya besar, tanahnya banyak. Apalagi tadi saya dengar ovennya ada 5 ya, 5 mahasiswanya 3. Nah, bayangan saya terbalik. Itu ada apa? Mungkin ini setelah pameran ini menjadi bahan obrolan. Karena yang pengalaman saya lihat itu ternyata memang kalau lihat-lihat pameran saat itu keramik itu nggak kalah dan sangat macam-macam cara penampilannya dan pameran setelah gagal di YPK sampai di sini itu saya sangat bersyukur. Terima kasih sekali. Selain reuni ini untuk yang bekerja keramik akan mendapatkan satu
refleksi sudah sekian tahun sampai hari ini seperti ini. Dan untuk para mahasiswa pun akan ya itu, untuk para mahasiswa bagaimana mahasiswa itu mendapatkan sesuatu yang positif. Jadi nanti barangkali di dalam diskusinya itu akhirnya itu ya ceritakan bahwa ini banyak yang baru mulai lagi atau memulai lagi. Emang tidak, jangankan berseni ya, olahraga pun makanya badminton sekian tahun enggak dilatih, meleset terus ya, pengalaman saya. Nah, untuk seni ada dua macam. Meleset hal teknis pasti. Tetapi konsep itu ketinggalan zaman. Sekarang hampir fenomena masyarakat, pemikiran masyarakat selalu berkembang dan maju. Apalagi sekarang ada artificial intelligence dan ada alat komunikasi yang canggih. Hari ini mau melihat keramik di Argentina, bisa. Mau melihat di Afrika, bisa. Sangat kemungkinannya sangat banyak. Selasar memang di dalam program-programnya untuk mendapatkan satu proposal keramik itu sangat jarang, ya. Sangat jarang. Walaupun dalam hati harus dilaksanakan. Makanya saya bersyukur Sansan pernah tampil dengan sesuatu yang teknik dengan fragilitas keramik dengan tipis sekali, sangat fragil sehingga ditaruh di base kurang terekspos, digantung, gantungannya bagaimana, tetap harus bisa digantung karena itu sesuatu yang menarik untuk sangat inspiratif. Kemudian Hilda mungkin angkatan tahun 69, udah lebih lama. Dia membuat keramik-keramik, ide pecahan, karakter keramik yang pecah. Kemudian tadi yang disebut Albert Jonathan, sempat saya terpikir ngincer dia untuk jadi kurator Selasar. Rupanya dia lebih mau berkarya terus ke Jepang. Oke. Satu lagi ada yang bikin instalasi. Lupa, tetapi kemarin yang terakhir Asmujo membuat satu disertasi untuk S3 dari jurusan keramik. Kalau orang awam masuk, ini suatu karya kontemporer, nggak ada memperlihatkan, oh ini keramik nih. Sehingga kecenderungannya itu akan begitu semua. Tapi kalau yang kreatif apapun akan muncul. Ya, saya waktu ditanya kenapa dulu masuk patung bukan keramik, oh saya teringat saya lagi di kaki Gunung Slamet ya, di sana erupsi membuat ada sungai, ada sawah, dan sawah itu ada lembah, ada tanah liat yang bagus sekali, sehingga waktu SD tiap kali ada prakarya saya selalu pakai tanah liat. Ya, saya belum mengenal oven, makanya sampai keras saya gosok dengan minyak, sampai licin. Bikin rumah-rumahan, bikin mobil-mobilan, bikin radio, benda-benda asbak.
Dan selain itu di sana sungai itu berbatu-batu, ada batu juga, batu cadas. Kemudian kalau lama-lama batu cadas itu menarik untuk saya ini SMP. Saya pahat-pahat dengan pisau. Dengan pisau. Begitu saya bikin wajah orang. Begitu saya selesai, saya terpikir saya bawa ke rumah. Saya tanam di tempat bapak saya itu kalau hari Minggu baca koran di situ. Ya. Kemudian suatu saat hari Minggu bapak lagi baca koran, saya pura-pura ngorek-ngorek tanah, menemukan patung itu. Saya seperti terkejut gitu. Bapak saya memang melihat, kembali lagi baca koran tanpa komentar, sakit. Tapi dari sini yang masuk adalah untuk membuat sesuatu harus menarik perhatian, harus bisa menyapa orang lain. Itulah yang saya pikir-pikir itu. Terus kemudian waktu saya masuk seni rupa di sini, ternyata yang saya alami itu menjadi dasar daripada kurikulum di sini, yaitu mengenal karya. Yang satu membangun, yang satu mengurangin. Batu dikurangin. Kalau yang membangun itu imajinasi, kita bisa lebih bebas apa saja. Tapi untuk mengurangi itu kita melihat batu yang seperti apa, kayu seperti apa. Rupanya ini dasar daripada kurikulum waktu itu. Dan sesudah itu mulai patung pakai model, kemudian sudah itu 2 semester berikutnya memahat batu, kemudian habis itu ngelas, assembling, asamblas, kemudian mengkonstruksi, menumpuk, terus menginstal, instalasi, terus nggak ada berhentinya. Tidak ada berhentinya, dan dengan suara, dengan gerak, dengan musik, dengan bau mungkin. Itu akan menjadi sesuatu karya manusia yang sesuai dengan zamannya. Nah, saya rasa saya tidak banyak berpanjang lebar, tetapi saya sangat gembira dengan ada kebersamaan ini untuk pameran. Pasti menjadi refleksi mahasiswa yang ada di sini, juga refleksi pada yang pameran di sini. Daripada di sana hanya passerby yang lewat dan lupa. Barangkali banyak orang-orang yang agak, apalagi sekarang banyak macet, males lah. Nah, itulah menjadi satu hujan itu, yang istilah hujan itu blessing itu. Jadi atap yang roboh. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan ucapan bismillahirrahmanirrahim, pameran ini dibuka.
saya sangat gembira dan kagum melihat pekerjaan teman-teman kita yang keramik. Tidak semuanya sehari-hari bikin keramik, mereka sebetulnya yang tekstil dan macam-macam. Tapi hari ini dengan acara keramik ini saya menghasilkan barang-barang yang baru. Dalam tanda petik kalau saya barang-barang yang nakal, ya orang yang lain yang baik-baik nggak sempat memikirkan itu, mereka ini sempat. Dan satu lagi pengalaman mereka setelah kita berpisah lama, ini ada yang puluhan tahun tidak pernah ketemu. Kemudian kita lihat ada beberapa faktor, ada dua faktor, faktor penyama dan faktor pembeda antara kita dengan yang lain. Ya, karena selama mereka bekerja sendiri-sendiri, dia punya pengalaman sendiri. Ya, artinya the story of their history. Kita juga punya pengalaman sendiri, ya kan? Nah, pada satu hari kita bertemu dan kita bersikap mengenai story kita masing-masing. Nah, itu yang menarik dan pertemuan ini nanti kan minggu depan ada seminar, ada diskusi juga yang bercerita mengenai itu. Dan the story, our history berbeda-beda tuh. Hasilnya pikiran yang berbeda diterjemah, yang pikiran kan abstrak ya, intangible, tidak teraga ya, kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa budaya materi. Nah, itu jadinya berbeda-beda banyak karena ada material sendiri mengendalikan objeknya, kemudian tekniknya juga mengendalikan, sehingga kalau kita lihat di sini berbagai macam. Kalau saya begitu, pengalaman mereka selama sekian tahun diterjemahkan ke dalam bahasa objek, ya, jadi konsep pada objek, melalui teknik, skill dan sebagainya, masukkan dalam yang berbeda-beda. Tadinya seperti tidak bersaudara, tetapi persaudaranya itu adalah kreativitasnya, eksploitasi menjadi pikiran yang intangible menjadi tangible objek, pikiran yang tidak teraga menjadi objek yang teraga melalui teknik, skill dan sebagainya. Itu menarik banget. Kita ini berbagai macam. Kalau kita melihat sini nanti mungkin 1, 2, 3 tahun kita bisa nangkap itu. Di mana harus pembeda dia yang harus penyebab. Tapi yang samanya itu adalah tadi siap orang bahwa terpisah, ketemu lagi bahwa pengalaman berbeda menghasilkan pikiran berbeda, terjemahkan ke dalam material. Dalam konteks ini karena bisa juga bukan kami kalau pada hari kita bikin program yang lain. Itu yang saya senang sekali.